Kita buka ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah. Ayyuhal muslimun, ayyuhal ummahat, rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pertemuan di pagi hari ini dengan memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang insyaallah diberkahi ini ya ibu-ibu ya. Di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini adalah pertemuan yang mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Semoga pertemuan di pagi hari ini mendatangkan keberkahan buat kita semua. Semoga pertemuan di pagi hari ini menjadi wasilah kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintainya. Menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini mendapatkan banyak keutamaan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, bahkan mungkin sudah kita hafal bersama-sama, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah darasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah aw kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ibu-ibu mengenai keutamaan dan keistimewaan orang-orang yang duduk berkumpul di majelis ilmu. Majtama'u qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok kaum mereka berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah. Yaitu yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan adalah membaca atau membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarrasunahu bainahum, dan mempelajari di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali mereka akan diberikan ketenangan dalam hati-hati mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah Subhanahu wa taala menyelimuti mereka dengan rahmatnya, kasih sayangnya. Wa haffathumul malaikah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya untuk duduk bersama mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah,
dan juga nama-nama mereka terkenal di langit sana, terkenal diperkenalkan oleh Allah, dipamerkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu para malaikat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu rahimakumullah, di pertemuan pada pagi hari ini insyaallah ya, kita memasuki pertemuan ke 5 ibu-ibu ya. Pertemuan ke 5, dan alhamdulillah ini kebetulan ya, memasuki awal tahun ibu-ibu ya, yang sebenarnya pergantian waktu, baik itu tahun, bulan, minggu atau pekanan, bergantian hari, jam, menit, bahkan detik ibu-ibu, maka sesungguhnya atau pada hakikatnya adalah mengurangi jatah umur kita di dunia. Betul tidak ibu? Jadi ketika misalkan ibu kebetulan tanggal lahirnya di tanggal 1 Januari, memasuki di tanggal 1 Januari, sebagian besar justru bergembira karena menyangka umurnya bertambah. Di sini maksudnya apa? Ya 50 jadi 51 ibu ya. Iya betul ya, 50 menjadi 51, 60 menjadi 61 dan seterusnya. Namun pada hakikatnya perubahan atau pergantian waktu itu mengurangi jatah umur kita di dunia ini. Jadi bisa dibalik, umur kita tidak ada yang tahu ibu ya. Umur seseorang itu tidak ada yang mengetahuinya. Yang mengetahui siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun sekalipun tidak diketahui oleh kita rahasia Allah Subhanahu wa taala, namun sekali lagi pada hakikatnya perubahan atau pergantian waktu itu pada hakikatnya adalah mendekati kematian. Jadi kalau misalkan perubahan waktu itu menjadi kita bergembira, itu sebenarnya kurang tepat. Karena memang detik demi detik lama-lama mendekat Allah Subhanahu wa taala, mendekat ajal kita di dunia ini untuk meninggalkannya. Nah, adapun kapannya tidak tahu. Mungkin nanti setelah ini, mungkin 1 hari lagi, 2 hari lagi, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, dan seterusnya. Ya, oleh itu jangankan pergantian tahun ya, pergantian waktu yang menit detik pun sebenarnya ibu-ibu rahimakumullah harus kita harus selalu muhasabah. Terutama mungkin ketika kita mau tidur ibu-ibu, kita berpikir apa yang sudah kita lakukan sampai dengan hari ini, apa yang sudah kita lakukan sampai dengan detik ini, persiapan apa yang sudah kita siapkan untuk menjemput kematian tersebut. Karena tidak ada yang tahu ibu-ibu, di mana, bagaimana, kapan kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Luqman ayat terakhir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di mana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Ya. Karena memang itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang kematian itu ibu-ibu datangnya itu mendadak, selalu mendadak. Ibu pernah mendengar ya, atau pernah mengatakan, baru saja saya WA-an sama dia. Ada teman sebelahnya mengatakan, baru saja saya ketemu, baru saja saya makan bareng di warung sebelah,
baru saja saya main ke rumahnya dan seterusnya. Maka kematian itu tidak ada yang tahu, ibu-ibu rahimakumullah. Oleh karena itu, manfaatkan waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, bersama-sama untuk meraih atau mengumpulkan bekal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah taala kita akan diselamatkan di hari kiamat kelak. Baik ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di kitab yang sudah ibu-ibu miliki semua ya. Yakni terakhir kita sudah membahas di bab keberapa? 3. Terakhir di bab ke-3. Masyaallah ya. Yakni bab birrul abi, pada ibu maupun kepada ayahnya adalah merupakan kewajiban. Ya. Merupakan kewajiban. Bahkan kewajiban ini adalah kewajiban yang agung. Minal wajibatil azimati birrul walidaini. Ini merupakan kewajiban yang agung, adalah salah satunya adalah birrul walidain. Dan pula telah dijelaskan bahwa birrul walidain itu bukan hanya sekedar anjuran, bukan hanya sekedar anjuran, bahkan ini sudah sampai derajat wajib bagi setiap anak, bagi setiap anak. Dalil yang disampaikan oleh muallif rahimahullah taala banyak sekali. Di antaranya juga firman Allah Subhanahu wa taala, yakni di surat apa ibu? Di surat An-Nisa misalkan ayat 36. Nah, ini ayat ini menjelaskan tentang kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah saja dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang mulia ini ibu-ibu tentang perintah untuk berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua setelah Allah menyebutkan perintah apa? Setelah Allah menyebutkan perintah apa ini di ayat ini? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita mengetahui ya, insyaallah di sini pun dibahas ya, tentang kedudukan tauhid, tentang kedudukan tauhid dalam agama kita. Jadi inti tertinggi di agama kita itu adalah tauhid. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala di ayat ini dan di ayat-ayat yang lain menyebutkan perintah birrul walidain setelah perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka perintah birrul walidain pun merupakan perintah yang agung, karena disebutkan setelah perintah yang agung. Dalam ayat yang lain ya, yang sering kita baca di surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan sekali-kali menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Sekali lagi ibu-ibu rahimakumullah, ayat-ayat yang mulai ini ya menyebutkan perintah birrul walidain itu setelah perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui bahwa perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah perintah yang agung. Bahkan inti dari Islam itu sendiri adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan setelahnya wabil walidaini ihsana.
Ini menunjukkan para jamaah sekalian, ibu-ibu rahimakumullah, bahwa perintah birrul walidain bukan perintah yang main-main. Bukan perintah yang main-main ya. Sama halnya dengan perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu ibu-ibu sudah ikut juga ya kajian mengenai Kitabut Tauhid ya. Dimana ketika kita bahas tentang Kitabut Tauhid, tentang ilmu tauhid ya. Ani juga ngisi di sini ya, Cikiwul. Ibu-ibu juga ya di musola apa namanya ya? Saya lupa namanya. Musola Al-Karomah namanya, Karomah. Cikiwul situ ya. Ana juga mengisi Kitabut Tauhid ibu-ibu. Nah, di awal pembahasan itu disebutkan tentang kedudukan dan keutamaan tentang tauhid ibu-ibu. Di mana di antara keutamaan tauhid itu ya, itu adalah membuat atau menjadikan pelakunya diampuni dosa-dosanya. Nah, ini Bu nih. Jadi, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ibu-ibu, itu bisa dengan sendirinya, dengan tauhidnya itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Iya, makanya yang pertama itu tauhid ibu-ibu. Begitu juga keutamaan tauhid yang lainnya adalah jika telah memurnikan tauhid dengan semurni-murninya, maka dirinya akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala biduni hisab. Tanpa dihisab. Tapi dengan catatan apa? Tauhidnya murni. Tauhidnya kuat. Tauhid kuat seperti apa? Ada pembahasan tersendiri ya. Tauhid yang kuat itu ada pembahasan sendiri. Jadi kita kaji ilmu tauhid ibu. Ya, karena banyak orang yang belum mengetahui tentang tauhid, tentang ilmu tauhid banyak. Ya, saya contohin ini Bu nih. Saya contohkan ya. Ini bagian dari tauhid ini. Mengenai takdir. Mengenai takdir. Ini bukan tauhid bukan Ibu? Tauhid. Mengenai ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu juga termasuk tauhid. Takdir Allah untuk kita punya anaknya cuma satu. Takdir Allah untuk kita punya mobil cuma satu. Takdir untuk kita punya rumah cuma satu. Takdir Allah untuk tetangga kita punya anak 5, punya rumah 4, punya mobil 5, punya motor 6. Nah ya, nah itu bagian dari ilmu tauhid. Maksudnya apa? Baik yang punya anak 5 maupun punya anak 1 gak boleh saling saling mengiri. Ya, aku aja nikah baru 5 tahun udah 5 anak, kamu nikah udah 15 tahun berpunya anak 1. Ini kalimat yang sebenarnya bersinggungan dengan tauhid ibu-ibu. Kenapa? Karena memang itu takdir Allah. Tidak boleh kita mengatakan dan menjas ya orang-orang di sekitar kita yang tidak punya anak, bahkan kita justice, kenapa kamu nggak punya anak? Berarti secara tidak langsung dia tidak paham dengan takdir Allah. Dia tidak paham dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang punya anak 1, ya Allah, kenapa kok aku punya anak 1? Aku pengen anak 6 ya Allah. Aku pengen mobilnya 5 ya Allah. Aku pengen punya rumahnya 3 ya Allah. Tidak boleh juga. Ya, meminta boleh, tapi sampai ya menganggap Allah tidak adil, lah itu berbahaya karena bersinggungan dengan takdir Allah. Bahkan ini merupakan tauhid. Ya, banyak. Dan hal-hal yang lain. Ya. Oleh karena itu, ibu-ibu rahmakumullah, sekali lagi bab mengenai birrul walidain merupakan bab yang azimah, ya. Al-wajibat al-azimah, yakni kewajiban yang agung. Ya. Oleh karena itu, apa yang kita pelajari ini adalah merupakan pelajaran yang berharga, yang mudah-mudahan kita bisa memetik faidah ya, termasuk saya yang menyampaikan,
Begitu juga mungkin ibu-ibu semua. Kita lanjutkan di bab keempat, ibu-ibu, yakni bab mengenai birru walidayhi wa in dzalama. Nah, ini arti judul aslinya ya. Bab berbakti kepada kedua orang tua wa in dzalama, maknanya panjang. Ini menunjukkan dua orang. Sekalipun keduanya berbuat zalim kepada kita. Sekalipun orang tua itu berbuat zalim kepada anak-anaknya. Nah, ini ibu rahmatullah ya. Kemarin kita sudah singgung, kita akan pelajari bersama-sama bagaimana kewajiban seorang anak kepada orang tua ketika orang tua itu menzoliminya. Baik, disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala, jadi sebuah hadis nanti kita akan jelaskan. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, ya, sebenarnya disebutkan dari awal haddatsana Hajjajun qala haddatsana Hammadun huwa ibnu Salamah an Sulaiman at-Taimi an Sa'idin al-Qaisi an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala an qala ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban illa fatahallahu babaini yakni minal jannah wa in kana wahidun fawahidun wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Qila wa in zalamahu qala sallallahu alaihi wasallam qala wa in zalamahu qala Ibnu Abbas darajal hadis dhaiful isnad. Baik, hadis yang mula ini menceritakan bahwa Hajjaj mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Salamah menghabarkan kepada kami dari Sulaiman bin At-Taimi dari Sa'ad Al-Qaisi dari Ibnu Abbas, beliau berkata, ma min muslimin lahu walidan, tidaklah seorang seorang muslim mereka memiliki walidan, kedua orang tua. Memiliki kedua orang tua atau tidaklah seorang muslim memiliki dua orang tua atau berbakti kepada dua orang tuanya muhtasiban, kecuali atau dengan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah seorang muslim berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada orang tua dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, illa fatahallahu babaini, kecuali dari apa yang diperbuat oleh seorang muslim tadi, berbakti kepada orang tua atau mendatangi untuk berbakti kepada orang tua, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membukakan membukakan dua pintu. Maksudnya pintu apa? Surga Allah Subhanahu wa taala untuknya. Masya Allah ibu ya. Jadi seorang muslim yang berbakti kepada kedua orang tuanya dengan catatan dia berbakti kepada orang tua mengharap ridho Allah, bukan untuk apa? Bukan untuk dikatakan orang yang paling taat dan seterusnya, bukan. Tapi semata berbakti kepada kedua orang tuanya itu karena mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Maka kecuali orang ini akan dibukakan dua pintu kelak di hari kiamat, yaitu pintu surga.
dibukakan dua pintu, yaitu pintu surga Allah Subhanahu wa taala untuknya. Jika tinggal satu, artinya mungkin meninggal yang satunya. Jika meninggal satu dari keduanya dan yang satunya masih hidup, maka yang akan dibukakan adalah satu pintu. Maka memang ibu-ibu rahimakumullah, berbahagialah kita yang masih, jika dia menjadikan salah satu di antaranya marah. Nih ibu nih, jika dia menjadikan salah satu di antaranya marah, di antara keduanya orang tuanya marah, maka Allah tidak akan ridho kepadanya hingga orang tuanya ridho kepadanya. Masya Allah, Allah tidak akan ridho kepada anak tersebut jika salah satu dari keduanya marah, sampai orang tuanya itu ridho juga, maka baru Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Ya. Lalu ada yang bertanya seperti ini, qila wa in dzalamahu, sekalipun kedua orang tuanya itu pernah menzaliminya. Maksudnya gini, kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua itu wajib. Bahkan faidah atau keutamaannya tadi, mereka akan dibukakan pintu di surga. Kalau ada dua berarti dua pintu, kalau masih ada satu berarti satu pintu. Artinya kewajiban kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Ada yang mengatakan, bertanya, wakila wa in zalamahu, apakah kewajiban itu tetap ada berbuat baik kepada orang tua sekalipun kedua orang tua itu pernah menzalimi anak? Nah itu maksudnya bahasanya ya. Qala, maka Ibnu Abbas mengatakan, wa in zalamahu, iya, sekalipun kedua orang tuanya pernah berbuat zalim kepada anak, si anak tetap diwajibkan untuk berbuat baik. Wah, ini berat ibu-ibu rahimakumullah. Berat ya. Manakala ada orang yang pernah mengatakan demikian, ngapain juga ya orang tua dizalimi oleh dua orang tuanya, apakah tetap kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua? Disebutkan di sini ibu-ibu, darajatul hadisi, derajat hadis ini ternyata dhaiful isnad, yakni dhaif dalam isnadnya. Tahu isnad ibu? Isnad itu rantai ya. Isnad itu adalah rantai hadis itu tidak sampai kepada Nabi SAW. Itu seperti itu. Hadal hadis bihadal isnadi dhaifun. Nah, disebutkan di sini ya, hadis ini dari isnadnya itu lemah ibu katanya. Ya. Tapi ada yang mengatakan makbul, diterima. Hadis ini diterima. Ya. Dan seterusnya ya. Namun sekalipun hadis ini adalah hadis dhaif dalam isnadnya, maka matannya ibu, matannya kan di ilmu hadis itu ada matan, isnad, apalagi yang disebutkan kalau matan itu isinya, maksudnya kalau disebut matan itu isinya, maka isinya atau matannya itu benar isinya ibu-ibu ya, walaupun hadis ini dhaif dalam isnadnya, namun matannya benar ya, didukung dengan dalil-dalil yang lain, didukung dengan dalil-dalil yang lain, sehingga hadis ini boleh diamalkan. Oleh itu ada penjelasan tersendiri sebenarnya ibu-ibu rahimakumullah. Tidak semua hadis yang dhaif itu ditinggalkan, tapi memang harus dirinci. Harus dirinci, bukan hanya nanti ada yang berargumen hadis dhaif tidak semuanya ditinggalkan. Nanti ada rincian. Karena ada hadis dhaif yang betul-betul wajib ditinggalkan. Nah, di antara hadis ini walaupun dhaif dalam isnadnya tetap bisa dipakai. Kenapa? Diamalkan. Karena ya didukung dengan dalil-dalil yang lain. Tentang apa? Tentang kewajiban kepada kedua
orang tua. Baik, kita langsung saja ma'anil kalimat. Jadi makna dari kalimat-kalimat yang ada di hadis yang mulia ini, Ibu rahimakumullah. Disebutkan di sini qauluhu wa in zalamahu. Kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua sekalipun wa in zalamahu, sekalipun keduanya pernah berbuat zalim kepada anak. Maka yang disebutkan di sini wa in zalamahu bil umuri dunyawiyah lal ukhrawiyah. Jadi kewajiban kita ibu rahimakumullah sebagai seorang anak untuk tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Sekalipun orang tua pernah menzolimi kita, tapi dengan catatan hal yang kezoliman itu maksudnya zolim dalam masalah apa? Duniawiyah saja. Duniawiyah. Wala al-ukhrawiyah. Zolimnya bukan bagian dari ukhrawiyah, bagian akhirat, bukan. Kalau masalah dunia misalkan ya, masalah dunia misalkan tentang perhatian orang tua ternyata lebih besar kepada anak nomor 1. Nah, ibu kebetulan nomor 2. Orang tua kok sering cenderung kepada kakak saya terus, karena kakak saya udah berhasil masalah dunia. Aku kok nggak diperhatikan banget seperti anak yang nomor 1 itu, karena saya masih, misalkan ya, suami saya kerjanya serabutan, masih ngontrak misalkan. Nah, ini kan masalah dunia. Mereka tidak memperhatikan kita karena kita dianggap belum berhasil, ya. Maka kalau masalah seperti ini, tetap kita wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan contoh-contoh yang lain ya, yang semisalnya yang masalah dunia. Namun kalau sudah zalim masalah akhirat, ya, maka tidak, ya, walaupun tidak wajib, walaupun tetap diperintahkan untuk berbuat baik. Ya, di ayat surat Luqman ibu ya, ibu hafal. Wa in jahadaka, apa ibu? Apabila mereka mengajak kalian untuk berbuat kesyirikan tanpa engkau mengetahui ilmunya, apa kata Allah? Fala tuti'huma, janganlah engkau mentaatinya. Tapi apa kata Allah? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun walaupun tidak ditaati apa yang mereka perintahkan, tetap kita baiki mereka, kita temani mereka di dunia ini. Ya, kan misalkan ada kasus ya, ada seorang yang masuk Islam, sedangkan kedua orang tuanya masih kafir. Dan kedua orang tuanya selalu mengajak, ayo kita beribadah di sini seperti dulu misalkan. Maka apa? Sebagai seorang anak ditolak, wajib menolaknya, karena ini masalah akhirat. Gak boleh taat kepada kedua orang tua dalam masalah akhirat kalau menjerumuskannya. Namun sekalipun tidak mentaati orang tua dalam masalah akhirat, namun kata Allah wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, akan tetapi ya, pergauli mereka dengan baik di dunia. Jadi seorang anak yang memiliki orang tua kafir, tetap mereka berbuat baik, ibu-ibu rahimakumullah. Nah, kemudian qauluhu yusbihu ilaihi ma muhtasiban, yang disebut dengan yusbihu ilaihi ma, ya, sebenarnya kalau bahasa letternya itu yusbihu, pagi-pagi menuju kepadanya. Maksudnya pagi-pagi apa? Yang disebut dengan yusbihu ilaihima, maksudnya yamshi ilaihima sobahan lil inas muhtasiban nawiyan
al-ajra wal mathubata minallahi ta'ala. Jadi yang disebut dengan yusbihu ilaihi ma muhtasiban adalah berjalan kepada keduanya dalam rangka untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi tiap pagi mengunjungi kedua orang tuanya dalam rangka apa? Untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Muhtasiban artinya nawiyan al-ajra. Dia hanya niatnya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, nih. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah. Nah, disebutkan di buku ibu ya, wa in dzalamahu, keduanya menzalimi dalam berbagai perkara dunia saja. Bukan masalah akhirat. Iya. Bukan masalah akhirat. Dolimnya itu dalam masalah dunia. Tapi kalau udah masalah akhirat tidak boleh ditaati. Ma yu'khadhu minal hadis. Kandungan dari hadis yang mulia ini ibu rahimakumullah disebutkan di buku ibu, birrul walidaini tariqun mumahhadatun ilal jannati. Jadi berbuat baik kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua itu merupakan jalan yang membentang, yang menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu ibu rahimakumullah, berbuat baik kepada orang tua itu merupakan jalan menuju surga. Maka disebutkan tadi bahwa kedua orang tua kita merupakan pintu surga Allah Subhanahu wa taala, pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Jika masih ada keduanya, berarti kita masih punya dua pintu. Namun jika di antara setelah salah satunya itu meninggal dunia, maka apa? Iya, baru tinggal satu. Kalau dua-duanya sudah meninggal, sudah habis. Ya? Sudah habis. Iya. Jadi ibu sudah habis. Memang ada nanti pintu-pintu yang lain ya, pintu surga yang lain banyak selain juga birrul walidain. Pintu istighfar, pintu sholat, pintu siam, pintu sedekah. Ya, itu pintu-pintu yang Allah berikan juga. Namun kesempatan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala melalui pintu birrul walidain, kalau memang keduanya sudah tidak ada, maka sudah hilang. Sekalipun kewajibannya nanti akan tetap ada. Ya. Jadi oleh karena itu sekali lagi pintu surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah diantaranya dengan birrul walidain. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang disebutkan dari Imam Tirmidzi. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Beliau mengatakan ya, Rasulullah SAW bersabda, kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasuki keduanya, maka jagalah kedua orang tua kalian. Nah, ibu ya, jika kalian enggan memasuki surga Allah, silakan sia-siakan kedua orang tua kalian. Nah, ini ibu nih. Jadi kita ambil faidah bahwa orang-orang yang enggan atau orang-orang yang tidak mau berbakti kepada kedua orang tua, artinya dia enggan untuk memasuki pintu surga Allah Subhanahu wa taala yang disediakan. Karena kelak nanti ada dua pintu yang dikhususkan untuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Maka ini faedah yang pertama ibu rahimakumullah, dan selalu ingat ya, karena memang berbakti kepada orang tua yang merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala ini ya, jika tidak diiringi dengan perjuangan dan kesabaran itu tidak akan sanggup ibu. Ya, apalagi tadi disebutkan ketika ternyata kedua orang tuanya itu berbuat zalim. Kira-kira gimana seorang anak itu biasanya? Biasanya kalau tidak punya kesabaran, tidak punya pengetahuan dan pemahaman, ternyata walaupun kedua orang tuanya berbuat ya
kepada kita berbuat apa? Yang zalim, maka kita termasuk kita tidak akan berbuat baik kepada mereka. Nah, namun kalau kita mengingat-ingat bahwa berbuat kebaik kepada mereka itu adalah merupakan pintu surga, dan tentu kita mengharapkan dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala, ibu ya, maka insya Allah sekalipun berat sekali, maka kita akan menjalaninya insya Allah Ta'ala. Kedua, ibu rahmakumullah, ridullah mauqufun ala ridul walidaini. Nah, ini faidah yang kedua. Ridullah mauqufun ala ridul walidaini. Kalau di sini disebutkan di buku ibu poin ketiga ya. Ridho Allah Subhanahu wa taala tergantung pada ridho kedua orang tua. Ya, ridho Allah ibu-ibu rahimakumullah tergantung dari ridho orang tua. Tentu sekali lagi ini juga masalahnya adalah masalah yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja. Ya. Maka misalkan ada orang tua yang melakukan kezaliman kepada kita. Misalkan gini, ibu sudah ngaji ya, udah ngaji tentang sunnah. Orang tua mengatakan, aku nggak ridho kamu itu ngaji di tempat sana. Kalau ini ridho seperti ini tidak berlaku. Sekalipun kita juga tidak boleh mendebat dengan keras kepada mereka. Oleh karena itu nanti kita akan bahas di bab 5 ini mengenai bab ucapan lemah lembut kepada orang tua. Iya. Jadi jangan langsung justru membodoh-bodohkan orang tua. Ibu sih gak belajar, aku ini udah belajar makanya aku bisa. Nah, jangan. Justru bagaimana ketika ada orang tua yang melarang kita, intinya tidak ridho dengan kita itu ngaji di sana, kita udah memakai baju yang menutup aurat, orang tua tidak ridho katanya, jangan kamu pakai baju kayak gituan, mahal, besar, sumpah kalau dia tahu nggak gitu ya. Aku nggak ridho pokoknya, ibu sama bapak bilang begitu. Maka keridhoan seperti ini tidak berlaku. Tidak berlaku. Namun walaupun demikian, kita sebagai seorang anak tidak boleh menghujat orang tua. Karena barangkali kedua orang tua ketika melakukan demikian, tidak ridho, katanya tidak ridho dengan apa yang kita lakukan karena mereka belum mengetahui, belum dapat hidayah. Ya, iya. Jadi misalkan orang tua kita memarahi kita, ngomeli kita, bahkan sampai tahap menghukum, mencaci maki kita, merendahkan kita, membanding-bandingkan kita dengan orang lain, bahkan melakukan kezaliman kepada kita ibu-ibu. Apa yang kita lakukan sebagai seorang anak kepada orang tua ibu? Coba. Iya, yang pertama diam dulu. Yang pertama yang kita lakukan adalah berdiam, kemudian bersabar. Diam, tahan, bersabar. Jangan membantah dulu ibu rahimakumullah. Jangan ikut marah juga. Ya. Bahkan jangan pergi berpaling. Tapi diam, tahan, sabar. Apa ibu? Diam, tahan, sabar. Nah, ini yang disebutkan tadi di dalam surat Luqman ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Luqman ayat 15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentangnya, maka kata Allah apa?
janganlah kalian mengikuti keduanya. Fala tuti'huma, enggak boleh ikut. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Tuh, perintah Allah demikian, Ibu. Walaupun orang tua kita mengajak kita untuk berbuat kesyirikan, kita tidak boleh mentaatinya, namun kewajiban kita tetap mempergauli mereka di dunia ini, Ibu, dengan baik. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku lah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, jadi sekali lagi Ibu rahimakumullah, ketika kita mendapatkan orang tua ternyata tidak ridho dengan apa yang kita lakukan, tidak ridho dengan apa yang menjadikan pemahaman kita, pemahaman yang insya Allah benar, ya, kita belajar tentang kebenaran, maka dari ayat yang mulia ini, ya, itu bisa kita ambil faidah. Ketika orang tua kita mengajak berbuat syirik, Allah perintahkan untuk jangan taat, tapi ya kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik. Jadi bukan malah marah, ya. Bahkan jangan sampai kita memukul orang tua, falidzubillah. Tidak juga balik mencaci, ya, orang tua bodoh sih, apa namanya, kuper. Apalagi Bu, jangan mencaci mereka, gitu ya. Namun kita diperintahkan kepada mereka tetap mempergauli mereka dengan baik. Iya Bu. Jadi jangan sekali-kali kita menghardik mereka, nggak boleh. Cari ridhonya. Baik. Kemudian yang ketiga, uququl walidaini mujibun linnar. Nah, ini poin yang di buku Ibu, poin kedua. Bahwa kedurhaka kepada orang tua itu dapat menjerumuskan seseorang masuk dalam api neraka. Kenapa Ibu rahimakumullahu taala kok uququl walidaini termasuk diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, pelakunya akan memasuki neraka? Karena dia telah melakukan dosa besar, Ibu. Melakukan dosa besar, bahkan paling besar setelah kesyirikan. Ya. Karena tadi disebutkan Ibu rahimakumullah, kedudukan, ya, kedudukan berbuat baik kepada kedua orang tua itu merupakan kedudukan yang tinggi. Tadi disebutkan di awal, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah birrul walidain, disebutkan setelah perintah apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika ibu kita, ya, kemarin misalkan belajar tentang tauhid, bahwa di antara ancaman orang yang tidak berbuat tauhid, tidak mentauhidkan Allah, artinya apa? Berbuat kesyirikan dan tidak bertauhid, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai bertaubat nih, falidzubillah. Dia berbuat kesyirikan dengan syirik akbar di dunia ini, dia tidak sampai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika meninggal dunia, maka ancamannya apa, Ibu? Ancaman orang-orang yang melakukan kesyirikan dengan syirkul akbar dan tidak pernah dan tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memanggilnya, mencabut nyawanya, maka pasti ini Bu, ya, kalau mereka tidak bertobat akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya ayat yang sering Ibu baca di surat Al-Bayyinah. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Tempatnya di mana? Fi nari jahannam khalidina fiha. Allah menyebutkan ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang yang berbuat kesyirikan dan dia tidak berbuat dan tidak bertaubat kepada Allah ketika meninggal. Dia meninggal dalam keadaan kesyirikan dengan syirkul akbar, wallah, ya, faliyudzubillah. Maka mereka tempatnya di neraka jahanam selama-lamanya. Selama-lamanya di dalam. Ya, ini ancaman.
Makanya hati-hati ibu. Aku nggak berbuat syirik kok Ustaz. Terus aku hanya ikhtiar katanya. Bener nggak? Ibu kenapa kok ada kalung, ada gantungan ketengkorak gitu ya? Ini ikhtiar biar saya selamat kemana-mana. Ya, aku nggak berbuat syirik kok. Aku kan sholat menyembah Allah. Ya, bahaya. Nah, itulah ancaman bagi orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, ibu-ibu. Nah, tadi disebutkan perintah Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua disebutkan setelah mentauhidkan Allah. Artinya sama, ketika seseorang telah melakukan uququl walidain artinya durhaka kepada orang tua. Nah, kriteria durhaka kepada orang tua itu seperti apa, ibu-ibu? Terus apa lagi? Banyak banget pokoknya ibu ya. Kita walaupun udah jadi orang tua tetap kedudukan sebagai seorang anak. Iya. Jadi sebenarnya durhaka kepada orang tua itu merupakan dosa besar, ibu-ibu. Oleh karena itu menjerumuskan pelakunya masuk kepada neraka. Ini ditegaskan dalam sebuah hadis, dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Akbarul kabair, kata Nabi, al-isyraku billah wa qatlun nafsi wa uququl walidaini wa qauluz zur atau qala syahadatu zur. Dosa-dosa besar yang paling besar disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah syirku billah, al-isyraku billah, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nenek moyangnya dosa, ibu-ibu. Ya, nenek moyangnya dosa. Jangan sekali-kali, Bu. Tapi tentu kita bisa mengetahui syirik atau enggak, itu kita harus belajar dulu. Karena kenyataannya di masyarakat banyak orang yang antipati terhadap syirik, tapi pada hakikatnya dia sedang berbuat syirik. Maksudnya apa? Dia ketika itu berbuat syirik tapi belum ngaku itu syirik. Karena apa? Dia tidak tahu ilmunya tentang kesyirikan. Mungkin yang disebut syirik mereka itu usil, katanya. Kamu jangan syirik apa? Maksudnya mungkin usil. Bukan. Ini syirku billah itu dalam masalah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Iya. Aku nggak berbuat syirik kok. Ya, tapi masih datang ke kuburan minta-minta. Aku tidak berbuat syirik kok, lalu datang kepada orang pintar untuk minta-minta. Nah, kriteria tentang kesyirikan banyak, ibu-ibu, ya, dijelaskan di buku tauhid tentunya. Ya, membunuh, durhaka kepada orang tua, perkataan dusta atau sumpah palsu itu merupakan dosa besar, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian dari hadis yang lain, ya, ketika Nabi SAW bersabda kepada sahabatnya, ya, ala unabbiukum bil akbaril kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian mengenai dosa-dosa besar yang paling besar? Qalu, maka para sahabat bertanya apa? Mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, aku pengen. Qala, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW? Al-isyraku billah wa uququl walidaini. Ya, ini dosa besar itu adalah berdurhaka kepada berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan ibu-ibu, lebih besar lagi durhaka kepada seorang ibu. Lebih besar lagi durhakanya, lebih besar lagi dosa besarnya ketika dia berbuat dosa atau berbuat dosa dalam uququl walidain. Terlebih lagi dosanya adalah durhaka kepada orang tua, yaitu kepada seorang ibu. Ini lebih besar lagi, ibu. Innallaha harrama alaikum uququl ummahat.
Apa yang dikatakan Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Ibu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sikap durhaka kepada para ibu. Wa mana'an wa hati, pelit dan tamak dan seterusnya, mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Nah, ini dosa uququl walidain, ya, yang jika durhaka kepada seorang ibu malah lebih besar dosanya. Faliyadzubillah. Yang keempat, ya Ibu ya, birrul walidaini wal ihsanu ilaihima wajibun. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib. Wa in dzalama fil umuri dunyawiyati, sekalipun keduanya pernah melakukan zoliman kepada anak, namun dalam perkara-perkara dunia. Fabirruhuma ma'adzulmihima wajibun aidan. Namun ibu-ibu rahimakumullah, berbuat baik kepada keduanya tetap wajib dalam masalah ini. Masya Allah ya. Dan ini sudah dijelaskan di yang tadi yang di. Kemudian disebutkan di awal tadi juga bahwa hadis ini adalah hadis dhaif lil isnad, akan tetapi makna yang dikandungnya dapat dibenarkan. Dan ini memang pembahasan mengenai masalah hadis, Ibu ya. Jadi Ustaz, kok hadis dhaif kok bisa diamalkan? Bahkan ini disebutkan oleh Imam Bukhari. Nah, ini memang ada perincian bahwa di antaranya hadis dhaif itu tidak semuanya ditolak. Namun hadis-hadis yang dhaif bisa dipakai dan diamalkan jika hadisnya itu matannya itu benar, isinya benar, dan didukung dengan dalil-dalil yang lainnya. Dan di antara hadis yang boleh, hadis dhaif lil isnad yang boleh dipraktikkan adalah hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini dhaif dalam isnadnya saja, namun dalam maknanya benar dan kemudian didukung oleh hadis-hadis yang lain, yaitu mengenai birrul walidaini, mengenai kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Sedikit ibu rahimakumullah sebagai kesimpulan di bab yang keempat ini, tadi sudah disinggung sebenarnya ya, bahwa ketika kita sebagai seorang anak mendapatkan perilaku atau perlakuan yang tidak atau kurang baik dari orang tua kita, kita dimarahi, sering dihukum, dicaci, direndahkan, ya, sering dibanding-bandingkan dengan anak yang lain atau orang lain, bahkan melakukan kezoliman orang tua kepada kita, ya, maka yang kita lakukan tadi seharusnya adalah diam, tahan, dan bersabar. Dalilnya apa? Tadi disebutkan di surat Luqman ayat 15. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, jika ada orang tua di antara kalian yang memaksa kalian untuk mempersekutukan aku, untuk berbuat kesyirikan tanpa adanya ilmu tentang itu, maka apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Fala tudhihuma. Janganlah kalian mentaati mereka, enggak boleh mentaati. Perkara-perkara tentang akhirat, kalau memang itu berseberangan dengan kebenaran, maka enggak boleh taat, ibu rahimakumullah. Namun lanjutannya, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di ayat yang mulai ini tetap mewajibkan untuk kita mempergauli mereka dengan baik selama di dunia ini. Artinya apa, ibu rahimakumullah? Ketika kita dizalimi oleh orang tua, yang perkara-perkara zalim itu adalah masalah dunia, kita tetap diwajibkan untuk taat kepada mereka, bahkan diwajibkan untuk mempergauli mereka di dunia ini. Ya. Artinya ibu rahimakumullah, ini kan perbuatan syirik ya yang paling tinggi. Tetap saja kita disarankan untuk mempergauli
kedua orang tua kita dengan baik di dunia ini. Apalagi ya, apalagi orang tua kita seorang muslim dan muslimah. Ya mungkin kesalahan-kesalahannya itu mungkin karena ketidaktahuan mereka. Ketidaktahuan mereka karena mereka, maaf ya, tinggalnya di kampung. Ilmu tentang keagamaan itu kurang. Ya, ketika ibu udah ngaji misalkan nih tentang pembahasan tentang akikoh, ibu pulang tanya kepada ibu, "Bu, dulu aku diakikoh enggak?" Ibu bilang, "Kamu enggak, Nak. Tapi kalau adik kamu mah iya." Oh, ibu langsung marah. "Kenapa aku enggak?" Gitu kan. Tanya dulu baik-baik, kenapa ibu dulu enggak ngakikoin aku sama misalkan aku, itu ya. Ternyata ibu bilang, "Aku enggak tahu. Ternyata akikoh itu wajib." Satu. Ya, itu kita harus kasih uzur. Gitu ya. Atau mungkin alasan yang lain, sebenarnya aku tahu itu akikoh itu, dan aku pengen ketika lahir kamu dulu itu diakikoi satu kambing, tapi waktu itu ayahmu itu nggak kerja. Nah, ayahmu nggak kerja waktu itu, nganggur selama setahun, kita makan aja susah misalkan. Kasih uzur kalau seperti ini, dan itu agama juga memberi uzur. Ketika akikoh tidak dilaksanakan di pada hari hanya di hari ke-7 atau di hari ke-6 atau ke-5 boleh ya. Itu karena ada uzur syar'i, mungkin karena tidak tahu itu hukumnya wajib, itu tidak tahu ya, atau udah tahu tapi kemampuannya tidak ada pada waktu itu, kasih uzur. Jadi jangan langsung marah-marah. Ya. Ini mengajak tetap dipergauli, apalagi dalam masalah-masalah yang mungkin orang tua itu khilaf, tidak tahu. Ya, tidak tahu. Nah, oleh karena itu ibu rahimakumullah, jangan kita buru-buru marah kepada mereka. Allah kasih solusi, ya. Tetap berbuat baik kepada mereka. Dan tidak boleh kita balik untuk mencaci mereka. Tidak boleh kita balik membalas kejelekan mereka kepada kita, ibu rahimakumullah. Ya. Disebutkan di sini nih, Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala mengatakan, jika orang tua memberikan gangguan kepada anaknya, atau orang tua memukul anaknya atau mencelanya, maka bukan termasuk adab dan akhlak yang baik apapun keadaannya jika sang anak justru membalas ayahnya dengan semisal yang dilakukan oleh sang ayah tersebut. Ayah mukul, ikut mukul ayahnya. Ayah menghina, ikut menghina ayahnya juga. Nah, ini nggak boleh. Bahkan kata beliau Allah Ta'ala ini, orang yang demikian, seorang anak yang melakukan demikian, membalas dengan apa yang dilakukan orang tuanya, ini merupakan perbuatan haram secara umum. Gak boleh, ibu rahmatullah. Ya, tidak boleh. Ini pernah ada kisah menarik ibu, yakni mengenai Abdurrahman, putra dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, itu punya anak kan banyak, Bu ya. Benar enggak? Coba putra dan putrinya sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu siapa aja? Abdurrahman. Apalagi? Aisyah. Terus Asma sama Aisyah itu beda ibu. Benar nggak? Betul. Oleh karena itu Abu Bakar punya istri berapa? Lebih dari satu ya. Iya. Ketika jangan bahas itu ah. Iya. Nanti ada yang bahas. Baik, saya cuma menyinggung itu. Jadi Aisyah sama Asma itu beda itu. Ya buktinya ketika Nabi SAW itu meninggal, Abu Bakar tidak berada di sana, tidak berada di dekatnya Nabi.
Sedang ngapain? Sedang di rumah istrinya yang lain. Jadi tidak tahu apa maksud, tidak mendapatkan secara langsung. Nah, di antaranya adalah Abdurrahman bin Abu Bakar. Pernah dimarahi oleh bapaknya sendiri, ibu-ibu rahimakumullah. Karena apa? Karena Abdurrahman dianggap tidak maksimal ketika memuliakan tamunya, tamu bapaknya maksudnya. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan kepada Abu Rahman apa? Ya, wahai Hunsar. Nah ini ya Hunsar. Ya Hunsar. Ini kalimat celaan, Bu. Ya. Abu Bakar terus saja marah dan mencela Abdurrahman. Kemudian ia berkata kepada tamu-tamunya, "Makanlah kalian semua." Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Demi Allah, aku tidak akan berikan Abdurrahman makan." Abdurrahman tidak dikasih makan. "Demi Allah, tidaklah kami ambil satu suap kecuali makanan tersebut justru bertambah semakin banyak dari yang semula." Abdurrahman berkata, ya, mereka kenyang semua dan makanan tersebut menjadi 3 kali lipat lebih banyak dari yang semula. Abu Bakar memandangi makanan tersebut tetap utuh, bahkan lebih banyak lagi. Kemudian ia berkata kepada istrinya, "Wahai saudara perempuan Bani Firas, bagaimana ini?" Istrinya menjawab, "Tidak masalah, bahkan itu satu kebahagiaan, ia bertambah lagi 3 kali lipat." Abu Bakar kemudian memakannya seraya berkata, "Itu pasti dari syaitan," yaitu sumpah serapah yang diucapkan kepada Abdurrahman. Jadi ketika Abdurrahman itu dianggap tidak tidak maksimal memuliakan tamu Abu Bakar ayahnya, sampai mengatakan apa ketika menghidangkan makanan, "Demi Allah, Abdurrahman tidak akan dikasih makanan." Jadi sampai dicela juga oleh bapaknya nih. Tapi Abdurrahman tidak menjawab, menjawab itu tidak tidak ikut marah-marah. Abdurrahman tetap diam. Bahkan sampai bersumpah makanannya tidak akan dikasih kepada Abdurrahman. Dan Abdurrahman ternyata karena berbaktinya kepada seorang ayah tidak memarahi ayahnya, tidak marah kepada ayahnya, diam saja. Malah justru kejadiannya malah berbeda. Makanan yang seharusnya sudah habis untuk tamunya ternyata bertambah menjadi 3 kali lipat. Ini Allah yang ngasih. Dan tentunya Abdurrahman kebagian juga gitu Ibu ya. Dan ini artinya Abdurrahman melakukan berbuat baik kepada orang tua sekalipun orang tuanya menghardiknya dengan kata-kata yang tidak bagus, ya. Dengan kesabarannya Allah berikan bagiannya juga. Gitu ya. Subhanallah. Ini ada faedahnya ternyata ibu-ibu rahimakumullah. Oleh itu insya Allah ketika kita bersabar dengan gangguan atau apa yang dilakukan orang tua kepada kita, maka insya Allah ta'ala kita akan diberikan hikmah. Nggak mungkin Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita sekalipun orang tua kita menyakiti, kecuali Allah akan menyiapkan balasan yang lebih besar dari itu. Seperti yang tadi kisah Abdurrahman. Nah ini balasan Allah langsung di dunia. Walaupun diancam tidak akan diberikan kasih makan, tidak diberikan makanan tapi ternyata makanan itu justru lebih, masya Allah ya. Nah ini intinya adalah ibu rahimakumullah, kewajiban kita kepada kedua orang tua. Lalu apa yang harus kita lakukan ibu-ibu kepada kedua orang tua yang ketika orang tua kita itu mencela atau memberikan kezaliman kepada kita? Tetap memberikan nasihat kepada mereka kalau kita tahu. Jadi ketika orang tua memberikan gangguan, akhlak mereka jelek kepada kita, maka ternyata kita tetap disarankan dan dianjurkan untuk memiliki akhlak yang mulia kepada mereka. Yaitu apa akhlak mereka mulia kepada mereka? Yang pertama, diam, Bu. Sabar ya. Ini lisan mulut kita tuh nggak buru-buru untuk apa, Bu? Iya, kalau kayak
kita sama anak aja, ya Bu ya. Anak lagi berbuat apa, kita sabar dulu, nanti dia diem baru kita ngomong. Tapi kalau anak ngomong, ibu ngomong, kira-kira siapa yang dengerin? Orang lain. Oh, si ibu itu sama anaknya lagi adu mulut. Anaknya emang nggak dengar, ibu juga nggak dengar perkataan anak, begitu ya. Demikian juga ketika kepada orang tua, awali diem dulu, nasihat kepada mereka, ya, memberikan nasihat kepada mereka. Dan disebutkan di surat Asy-Syu'ara ibu nih, di ayat 216, di surat Asy-Syu'ara di 216, ya, anzir ashiratakal aqrabina wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minina fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, berilah nasihat untuk mereka ibu-ibu rahimakumullah dengan nasihat yang baik. Dan kita juga harus siap, nasihat kita barangkali juga, ya, belum langsung diterima oleh siapa? Orang tua kita. Ya, tapi kan kewajiban kita sudah terpenuhi, itu memberikan nasihat. Wallahu a'lam bishawab. Ibu rahmakumullah, di bab keempat ini demikian penjelasannya kurang lebih. Wa insyaallah taala kita akan lanjutkan di bab yang selanjutnya, di bab apa tuh? Linil kalam liwalidayhi, yaitu ucapan lemah lembut kepada kedua orang tua. Seperti apa dan bagaimana, insyaallah kita akan bahas bahkan akan datang atau di waktu yang akan datang insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi yang menjelaskan di depan ini, dan mudah-mudahan juga buat ibu semua. Keluarga dari almarhum suami bersikeras akan membongkar makam dan akan diganti pemakamannya sesuai dengan agama asal suaminya dahulu Nasrani. Suami sudah masuk Islam sebelum meninggalnya. Yang pertama ibu rahimakumullah, tentu ini kan sudah ranahnya hukum sebenarnya ya. Karena tentu ini sudah ranahnya hukum, dan kalau hukumnya sudah dia berubah agama, maka sudah harus mengikuti agama barunya, yaitu muslim. Ya, sebenarnya dalam satu sisi bisa dipertahankan melalui apa? Melalui hukum. Ya, mereka nggak berhak kan kalau orang muslim kok dikuburkan ala kafir. Ya begitu kan ibu ya? Atau mungkin kita juga nggak berhak kalau ada orang kafir kemudian dikuburkan dengan ala muslim, gitu kan? Semua orang tahu, pasti semua orang tahu. Semua orang tahu bahwa ketika sudah muslim, maka demikianlah cara muslim. Nah itu ya, mungkin ranahnya ranah hukum Allah alam bisawab. Namun misalkan kok ya sudah berbuat semaksimal mungkin untuk mempertahankan bagaimana makam suami yang mungkin sudah muslim dulu, ya menjadi saudara kita, dan kemudian diambil alih oleh mereka, ya kalau memang sudah dimaksimal, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh itu bukan kemauan kita dan suami, begitu Ibu ya. Kalau memang misalkan nanti dijadikan gedung, menjadi bangunan, yang penting kita sudah berusaha untuk menjaganya agar sesar'i mungkin, agar tidak dibangun, agar tidak dia adakan acara-acara ritual macam-macam, tidak. Tapi ternyata dari keluarga suami dulu ingin mengambilnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang itu sudah berusaha tetap diambil, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu tentang pertanyaan ini. Pertanyaan cuma satu ya. Baik. Demikian ibu, kalau tidak ada lagi. Baik, kalau tidak ada,
Monggo. Ya siap. Kalau bisa dijawab saya jawab Ibu ya. Kalau enggak buat PR. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah contoh-contoh zalim terhadap anak Ustaz? Zalim terhadap anak. Apakah melarang bermain game, berpacaran termasuk kezaliman Ustaz? Ya, salahkah kalau kita marah pada anak dan anak tidak terima, merasa mereka terzalimi? Ibu rahimakumullah, ini memang harus didudukan ya. Yang disebut dengan sayang kepada anak itu sebenarnya justru menghilangkan madharat terhadap anak, begitu Ibu ya. Misal ya, makanya saya sering ngomong sama anak saya Yahya ya. Misalkan permainan apa aja ya, termasuk permainan yang sedang viral ini Ibu ya. Permainannya apa? Nah, maka saya sampaikan ya, saya sampaikan kepada dia, Mas, ini permainan sudah ada zaman dulu. Satu ya. Yang kedua, permainan ini hukumnya mubah. Mubah itu boleh. Ya, boleh, tidak sampai derajat haram. Selama tidak melanggar syariat. Loh, apa contohnya melanggar syariat? Satu, mengganggu ibadah. Saya bilang gitu ya, mengganggu ibadah. Jadi kalau sholat jangan dibawa. Gitu Ibu ya. Kan sekarang banyak lagi komat aja tak tok di luar ya. Iya, bingung saya ngomelin anak orang, nggak diomelin juga, suaranya nyaring. Jangankan 5, 2 aja udah kenceng banget itu Bu, dengan berbagai gaya ya. Ya sampaikan kepada anak saya demikian Bu, boleh tapi jangan melanggar syariat. Satu, tidak mengganggu ibadah. Yang kedua ya, tidak mengganggu orang mungkin lagi istirahat atau sakit. Jadi mainnya jangan siang bolong. Nah, justru itu lagi ininya ya. Atau kalau pengen di tanah lapang, nggak seru Bi gitu kan, bila jadi gitu nggak seru Bi lah, memang suaranya pengen diperdengarin, ya kamu denger sendiri aja gitu ya, disampaikan ke begitu. Nah, ternyata ada beredar tentang akibat, ada beberapa akibat ya, mungkin matanya gimana, saya perlihatkan nih, salah satu akibatnya begini ya. Masya Allah, akhirnya apa? Ditinggalin. Justru ini namanya sayang, memberikan arahan demikian. Tapi kalau kamu mau nih beliin 5 gitu kan, mau apa anak beli pokoknya gitu, nggak diatur tentang bagaimana permainannya. Justru itu ibu namanya tidak sayang sama dia. Walaupun mungkin dia itu merasa terzalimi, katanya, aku jadi nggak bisa main kayak teman-teman gitu kan. Ya mungkin karena mereka belum dikasih edukasi terlebih dahulu ibu-ibu. Coba kalau dikasih edukasi terlebih dahulu ya, insya Allah akan menerima. Atau minimal toh ketika juga dibeliin sama ibu, itu permainannya akan diatur oleh dirinya dengan syarat-syarat tadi, tidak mengganggu, tidak ke masjid. Itu lagi ruku jatuh tok gitu ibu ya, jatuh gelinding kan, diambil tuh sama anak-anak kan, akhirnya apa, ribut gara-gara atau ya. Masya Allah. Jadi apalagi di sini melarang bermain game. Sebenarnya gini, game juga termasuk permain tadi. Kalau memang gamenya adalah game yang tidak berbahaya, nggak apa-apa. Yang penting diatur mungkin. Ya, kalau anak saya ibu itu pegang HP sepekan sekali. Itu juga diawasi oleh kita. Untuk apa pegang HP? Satu, dia kangen sama teman-temannya, apalagi liburan kemarin. Ya, itu. Iya.
Terus kemudian pegang HP untuk pelajaran misalkan, silakan kalau memang untuk pelajaran. Melarang berpacaran justru wajib untuk dilarang oleh ibu. Kalau enggak justru ibu tidak sayang namanya. Ya. Mereka merasa zalim karena mereka belum mengetahui ibu bahwa sebenarnya orang tua mereka itu sayang. Nah, maka ini bukan termasuk zalim ibu melarang sesuatu yang memang membahayakan bagi mereka, baik dalam masalah dunia maupun apalagi masalah akhirat. Bahkan wajib hukumnya kita. Namun tentu ibu-ibu rahimakumullah, ketika mendidik anak-anak kita itu memang ada trik. Bener nggak bu? Jadi bukan berarti kemudian kita melarang kemudian juga asal-asalan. Bagaimana ibu akhlak dan adab lah kalau bahasa kita ibu. Ya. Iya, karena anak juga manusia. Ya. Ketika mereka tersinggung juga marah seperti itu. Mungkin caranya jangan di depan teman-temannya, gitu ibu ya. Di rumah. Itu. Kemudian jangan main fisik dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bahkan ibu-ibu rahimakumullah, orang tua juga bisa dikatakan durhaka kepada anak ibu. Pernah dengar nggak? Kan sering kita bilang anak durhaka sama orang tua. Ada perkataan juga justru orang tua durhaka sama anak. Loh, kok bisa Ustadz? Kapan orang tua durhaka kepada anak? Ketika orang tua tidak memberikan sesuatu yang menjadi hak anak. Apa hak anak yang terbesar? Pendidikan agama. Iya, betul ibu ya. Pendidikan agama ibu. Makanya misalkan gini, jangan masalah agama itu pasar ringan. Masalah agama itu masalah berat ibu rahimakumullah. Ya, makanya misalkan ibu punya anak kecil nih, usahakan dia hafal Al-Fatihah itu dari ibu sendiri dulu. Jangan anak ibu hafal sampai juz 30 selesai ya. Ditanya sama orang lain, dek, kamu siapa yang ngajarin Al-Quran itu? Bu guru. Coba kalau jawabannya, umi aku. Masya Allah ya. Bu guru enggak, bu guru cuma murojaah. Iya. Kenapa kok malah kita bangga terhadap orang lain yang ngajarin? Bukan berarti kita nggak boleh nyokolain, boleh. Iya bu. Jadi segala sesuatu itu kalau memang masalah ini kita harus berbuat baik yang pertama dulu. Masalah apa? Makanya saya kadang-kadang ibu harus iri loh. Ada anak begini, diajak misalkan sama temennya sesuatu yang nggak boleh. Dia bilang gini, kata abi aku nggak boleh. Itu katanya larangan dari Allah. Kayaknya enak banget ya. Berarti bapaknya itu yang sudah memberikan. Kata umi aku nggak boleh, itu katanya melanggar syariat. Kata nggak boleh. Subhanallah. Iya. Jadi jangan dari orang lain ya. Nah itu ya, orang tua bisa dikatakan durhaka kepada anak ketika tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang orang tua kepada anaknya itu memberikan pendidikan. Baik, kemudian bagaimana contoh kedzaliman anak terhadap orang tua? Banyak ibu-ibu rahimakumullah. Tentu menelantarkan ketika sudah sepuh. Ya. Kemudian juga disebutkan di surat Al-Isra juga wala taqul lahuma uffin. Nah, akan disebutkan di bab yang akan datang besok, yaitu mereka menghardik orang tuanya dan mengatakan sesuatu yang tidak mengenakan orang tua. Ya. Jangankan kalimat-kalimat yang sharih. Ini dalam ayat ini juga disebutkan wala taqul lahuma uffin, mengucapkan uff itu nggak boleh. Uff itu artinya hus, sih. Pada orang tua nggak boleh. Hus, sih, itu nggak boleh. Cih. Apalagi kalau udah menghina kan nggak ada ujungnya kan. Bla 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 gitu ya. Nah itu lebih berat lagi tentu untuk orang tua. Nah itu zalim ibu. Ya. Membiarkan mereka dalam kemiskinan, misalkan ketika kita mampu, ketika mereka membutuhkan kita telantarkan mereka.
Bahkan ada orang yang tidak mengakui ibunya, faliyudzubillah, tidak mengakui orang tuanya, itu zalim seorang anak demikian. Enggak boleh ya. Dan contoh-contoh yang lain dari seorang anak itu berdurhaka atau berzalim kepada orang tua. Artinya hak dan kewajiban antara anak dan orang tua harus seimbang. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita sebagai seorang anak ibu-ibu rahimakumullah tetap ya berbakti kepada orang tua, ya, menjauhi perbuatan zalim kepada orang tua, ya. Atau banyak di antara masalah warisan misalkan Bu ya, masalah warisan orang tua itu dibohongi ya, mendapatkan sekian persen ternyata ibu lebih banyak misalkan, dan seterusnya. Dan contoh-contoh yang real tentu banyak kita dapati di masyarakat. Tapi intinya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan durhaka kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu, sampai di sini dan waktunya juga pas. Kita akhiri pertemuan di pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.